Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah matematika teknik. Dan kali ini adalah materi setelah UTS dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang pernah dibahas sebelumnya, kita akan belajar tentang sesuatu hal yang baru yaitu transformasi Laplace ya. Jadi benar-benar adalah sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan pembahasan sebelumnya. Jadi sebelum UTS kita hanya belajar tentang operasi pada bilangan kompleks, meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, lalu juga ada pangkat, akar, fungsi logaritma, fungsi eksponensial, fungsi analitik dan fungsi harmonik. Kali ini kita akan belajar sesuatu hal yang secara prinsip berbeda, jadi tentang transformasi. Kalau dalam pengertian etimologinya, transformasi itu sendiri ya adalah perubahan suatu bentuk ya, jadi transform atau berubah. Nah, kalau Laplace itu sendiri adalah perubahan juga dalam bentuk matematika dari domain waktu ke domain frekuensi. Ya, sekali lagi perubahan dari domain waktu ke domain frekuensi. Kenapa kita melakukan transformasi Laplace? Karena ternyata ada begitu banyak sistem yang lebih mudah diselesaikan dalam domain frekuensi atau dalam domain Laplace. Karena apa? Karena sistem tersebut ya, kalau misalkan kita analisis dalam domain waktu, kita harus mengintegralkan, harus menurunkan, harus melakukan operasi-operasi lain yang secara prinsip lebih rumit. Sementara kalau dalam bentuk Laplace, bentuk integral itu bisa digantikan dengan dibagi saja. Jadi kalau di dalam domain waktu mengintegralkan, ya kita integralkan. Kalau dalam domain frekuensi, domain Laplace, kalau diintegralkan dalam domain waktu, itu ekivalen dengan dibagi S dalam domain Laplace. Kalau integral lipat 2 dalam domain waktu itu ekivalen dengan dibagi S kuadrat. Integral lipat 3 dalam domain waktu itu ekivalen dengan dibagi S pangkat 3. Sehingga kalau misalkan ada suatu sistem persamaan diferensial, itu dalam domain Laplace ya kita tinggal bagi-bagi aja, nggak usah diintegralin. Tapi ini bukan berarti di Laplace kita nggak bisa mengintegralkan dalam domainnya itu sendiri ya. Itu masih bisa. Jadi dalam domain Laplace kita masih bisa mengintegralkan dalam domain S-nya itu sendiri. Cuma segala sesuatu yang diintegralkan dalam domain waktu itu dalam domain Laplace tinggal dibagi. Demikian juga sebaliknya, segala sesuatu yang diturunkan dalam domain waktu itu dalam domain Laplace tinggal dikali dengan S. Misalkan dx per dt ya, itu kan turunan x terhadap t, turunan pertama x terhadap t, maka dalam domain Laplace itu tinggal kita kalikan s, jadi sx ya. Kalau misalkan d kuadrat x per dt kuadrat dalam domain Laplace berarti kita tinggal mengalikan x tadi dengan s kuadrat. D pangkat 3 X per DT pangkat 3 dalam domain Laplace kita tinggal kalikan S pangkat 3 dikali X. Sehingga karena bentuk bentuk persamaan matematikanya jadi lebih sederhana, maka banyak sistem yang lebih mudah dianalisis dengan menggunakan Laplace. Permasalahannya adalah transformasinya itu sendiri atau cara mengubah dari domain waktu ke dalam domain Laplace. Kalau misalkan kita lihat definisi dari Laplace itu sendiri, ya memang seperti ini ya. Aduh, ini lama lah. Ya. Oke, not responding. Oke, kita tunggu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari domain Laplace itu sendiri, ya kita tahu bahwa ini kita lihat ini adalah orangnya, si Laplace-nya. Nah, si Laplace-nya itu sendiri dia itu menemukan suatu metode untuk mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi, dan ini adalah persamaan Laplace-nya. Ya.
Nah, kalau misalkan dibilang apa namanya, untuk bentuk-bentuk seperti ini, kita lihat untuk bentuk Laplace itu dinamakan dengan Fs, sementara untuk bentuk waktu itu adalah Ft. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah bentuk waktu Ft itu ke bentuk Laplace Fs, maka si Laplace tadi menemukan metode yaitu dengan mengalihkan si fungsi dalam bentuk waktu itu dengan e pangkat min st lalu diintegralkan dt. Ya, jadi e pangkat min st ft dt. Jadi seperti saya bilang tadi, ketika sudah di dalam bentuk Laplace memang lebih mudah pengoperasiannya. Ya, integral turunan itu jadi simple kalau di dalam bentuk Laplace. Tetapi masalahnya adalah transformasinya, karena kalau misalkan kita ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan itu, kita harus mentransformasikan domain waktu ke domain frekuensi atau domain S atau domain Laplace. Ya, jadi S itu sendiri artinya apa? Artinya J omega, J atau I omega, J atau I, di mana J atau I itu tadi adalah fungsi imajiner yang kita sudah pelajari di dalam perkuliahan sebelumnya. Jadi S itu sama dengan I omega atau J omega, di mana omega itu adalah 2pi dikalikan frekuensi atau ya 2πf. Ya, itu tolong diingat. Ya, jadi S itu sama dengan J omega atau I omega, dan itu dinamakan domain frekuensi karena omega itu adalah 2pi dikali frekuensi atau 2πf. Tapi bisa juga dinamakan dengan domain Laplace atau domain S, itu bebas. Nah, cara mengubahnya adalah tadi saya sudah bahas, yaitu dengan bentuk persamaan ini. Nah, kalau misalkan kita mau menyimbolkannya, kita simbolkan dengan L seperti ini, tapi biasanya L-nya bagus ya. Jadi L-nya melingkar-lingkar dengan indahnya. Jadi R melingkar-lingkar dengan indahnya, dan kita operasikan fungsi waktu ini, maka kita dapatkan bentuk Laplace-nya atau bentuk frekuensi atau bentuk S-nya. Ya, jadi kalau bentuk waktu kan simbolnya T, kalau bentuk Laplace itu simbolnya S. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu kayaknya kok jadi malah ribet ya. Kenapa ribet? Karena untuk melakukan transformasi Laplace itu kita harus mengintegralkan lagi. Padahal katanya Laplace itu mudah. Sebenarnya memang seperti itu ya. Ini adalah persamaan integral yang ternyata nanti itu kita bisa lihat persamaan umumnya dalam bentuk tabel. Jadi walaupun di awal-awal kita melihat pembuktiannya, tetapi lama-kelamaan kita lihat ada pola dari itu semua. Dan polanya bisa dilihat di tabel. Sehingga kalau di dalam domain waktunya persamaannya misalkan seperti ini, maka dalam domain Laplace-nya kita nggak usah lagi mengintegralkan dengan e pangkat min st dt dari 0 sampai tak hingga. Kita tinggal lihat tabel ya. Jadi pelajaran transformasi Laplace itu secara umum lebih ke menyesuaikan bentuk tabel waktu ke bentuk tabel Laplace. Ya, jadi ingat, cuma tabel yang penting. Jadi nanti kalau ujian kita ngeliat tabel, kita nggak lagi mengintegralkan ini. Ini definisi integral ini penting untuk kita tahu agar kita paham tabel-tabel itu dapatnya dari mana. Kenapa? Karena kita kan juga nggak bisa langsung ngasih ini tabel terima beres, ya enggak. Tapi kita tahu bahwa kenapa tabel-tabel itu bisa muncul. Tabel-tabel itu muncul karena kita sudah mengintegralkan satu persatu persamaan tadi dengan bentuk ini, yaitu e pangkat min st ft dt. Nah, tapi kalau misalkan nggak percaya ya kita bisa integralkan sendiri. Nah, kita lihat nih contohnya adalah saya mau mentransformasi Laplace-kan suatu bentuk A. Jadi fungsi waktunya itu A. A itu apa? A itu konstanta biasa sih, mau dikasih B, C, D, E juga bebas, atau mau dikasih nama angka 5, 4, 3, 2, 1 dan lain-lain ya. Terus kita lihat ya, kalau misalkan bentuk A ini kan kita lihat kita mau mentransformasikan si A tadi
ya, mentransformasi laplaskan si A tadi. Jadi kita transformasi laplaskan FT tadi, di mana FT itu adalah A, dan kita lihat untuk transformasi lah, karena FT-nya itu A, maka kita tinggal kalikan A tadi dengan E pangkat min ST, di mana S kali lagi adalah J omega atau I omega, terserah mau pakai I atau J karena itu masalah notasi aja, tapi melambangkan bentuk imajiner. Ya, jadi A E pangkat min ST dt itu kita integralkan dari 0 sampai ta hingga. Nah, bagi yang mungkin sudah lupa, kita ingat bahwa E pangkat itu kalau diintegralkan, misalkan E pangkat T dt diintegralkan menjadi E pangkat T tambah konstanta. Kalau E pangkat 2T dt, nah kita ngelihat dulu ya. E pangkat 2T dt kan berarti dia integralnya menjadi 1/2 dikalikan E di pangkat 2T. E pangkat 5T dt integralnya adalah 1/5 E pangkat 5T ditambah K. Jadi kalau misalkan E pangkat min T dt, contohnya E pangkat min T dt diintegralkan menjadi apa? Menjadi 1/-1 E pangkat min T tambah K. Sehingga E pangkat min ST dt, kita lihat koefisien dari T-nya adalah min S, itu menjadi 1/min S dikali E pangkat min ST ditambah K. Ya. Dan kita integralkan batas atasnya dari ta hingga sampai 0. Ya, jadi integral dari A kali E pangkat min ST dt, kita keluarin A-nya, jadi kita integralkan E pangkat min ST dt, itu sama dengan 1/min S E pangkat min ST, ya. Lalu kita cari batas atasnya ta hingga dari sampai 0, berarti E pangkat ta hingga, min ta hingga, dikurangi E pangkat min 0, dikalikan A per min S. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Jadi A per min S dikalikan 1/E pangkat ta hingga dikurangi 1/E pangkat 0, itu sama dengan min A per S dikalikan 0 min 1 sama dengan A per S. Ya, jadi A, karena 1/E pangkat ta hingga itu 0 ya, karena 1 per ta hingga aja udah 0. Jadi A per min S dikalikan 0 dikurangi 1/E pangkat 0. 1/E pangkat 0 itu artinya 1/1, karena E pangkat 0 itu adalah 1. Ya, jadi ini hasilnya. Lalu bagaimana kalau FT-nya sama dengan B? Ya berarti B per S. Kalau FT-nya sama dengan C, C per S. 5, kalau FT-nya sama dengan 5, 5 per S. Kalau fungsi T-nya itu sama dengan 100, berarti Laplace-nya 100 per S. Sehingga ya udah, berarti kita udah tahu polanya. Kalau misalkan fungsi waktunya itu adalah suatu nilai konstanta berapapun itu, maka kita tahu bahwa transformasi Laplace-nya itu adalah nilai konstanta tadi dikalikan 1 per S. Dan itu ada di tabel. Sehingga ya kita tidak perlu lagi ngintegralin satu-satu. Kita nggak perlu lagi mengintegralkan 100 E pangkat min ST dt bla bla bla. Kita ngelihat, oh ya kalau misalkan fungsi T-nya adalah 100, ya kita lihat di tabel hasil transformasi Laplace-nya adalah 100 per S, ya, karena nilainya 100. Nah itu contoh ya. Jadi kita lihat kelihatannya awalnya agak menyebalkan karena ada integral-integral, tapi ada polanya. Oke, sekarang kita contoh yang lain. Gimana kalau FT-nya AT? Jadi beda ya, kalau tadi konstanta doang, sekarang dia ada fungsi T-nya. Tentu saja hal ini ya jadi agak sedikit lebih lebih sulit dibandingkan tadi. Jadi kita menggunakan integral parsial, ya. Jadi kita lihat Laplace dari AT itu berarti A-nya dikeluarkan, TE pangkat min ST dt. Nah kita pakai integral parsial, ya. Kalau misalkan masih ingat bentuk integral parsial, karena dulu harusnya sudah pernah belajar di kalkulus, UV aksen sama dengan UV min integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Ya, kalau misalkan masih ingat, atau kalau misalkan dalam bentuk aksen itu artinya apa? Artinya turunan. Integral U V aksen sama dengan UV dikurangi integral U aksen V. Nah, kita ngelihat ya.
Jadi kalau misalkan dalam bentuk seperti ini, ya, berarti kan kita tahu, jadi integral TE pangkat min ST dt dengan batas atas tak hingga sampai 0 dikalikan A itu sama dengan A per min S integral T DE pangkat min ST, ya. Ini apa namanya, bentuk ini aja sih, bentuk apa namanya, bentuk ini ada kelupaan dt-nya di sini. Jadi kita ngelihat, ya, kan berarti itu sama dengan A per min S integral TE pangkat min ST dengan batas atas tak hingga sampai 0. Nah, kita sekarang apa namanya, karena kita tahu bahwa turunan dari T itu 1, maka kita dengan dikurangi di sini, yaitu 1 dikalikan E pangkat min ST dt. Oke, mungkin kita jelasin aja dulu kenapa seperti ini. Karena ini kan sama dengan UV. Jadi kan kita mengintegralkan ini. UV-nya tuh ini. Ya. U-nya adalah T, V-nya adalah E pangkat min ST. Sehingga kalau misalkan U aksen berarti kan kita turunin T terhadap T yaitu 1. Jadi ini seperti ini, ya. Ini kan U aksennya, jadi kan UV. Jadi UV ini ya. T, U-nya itu adalah T, ya. U-nya itu adalah T, V-nya adalah E pangkat min ST dikalikan A per min S, ya. Nah, kita ngelihat di sini, ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat, ya berarti U aksen sama dengan 1 dan V-nya E pangkat min ST. Nah, kita langsung uraikan di sini, ya. Karena dia batas atasnya dari tak hingga sampai 0, ya, di sini jadi A per min S. Ini kita lihat ini kan 0, ya. S-nya yang kita masukin, ya. Ini S yang kita masukin. Di sini ada dikata kalikan E pangkat minta hingga. E pangkat minta hingga itu adalah 0. Dan E pangkat 0 itu adalah 1. Tapi di sini adalah 0 per 1 karena di sini adalah E pangkat min ST. Berarti E pangkat min ST sama dengan 1 per E pangkat ST. Berarti 1 per E pangkat ST 1 pangkat 1 per 0. Nah, di sini kita udah kalikan 0 dulu, ya. Jadi hasilnya adalah 0 per 1. Nah, ini kita integralkan dulu. Ini integralkan tadi sepertinya udah dibahas, ya. Jadi ini langsung kalau E pangkat min ST diintegralkan berarti 1 per min S E pangkat min ST. Ya, kalau masih belum familiar dengan bentuk integral E pangkat mungkin belajar dulu lagi, ya. E pangkat itu diintegralin, ya kita tinggal melihat koefisien dari T-nya. Jadi kalau di sini koefisiennya min S berarti ini dibagi dengan min S. Nah, ini batas atasnya adalah tak hingga, batas bawahnya adalah 0, sehingga di sini 1 per min S E pangkat min tak hingga itu adalah 0 dikurangi E pangkat min 0 itu adalah 1. Ya. Jadi ini hasilnya adalah A per min S dikalikan 0 tambah 1 per S dikalikan 0 min 1. Ini sama dengan A per S kuadrat. Oke, ini lebih susah dari yang tadi karena di sini melibatkan integral parsial. Tapi nggak usah khawatir karena kita nanti juga tidak akan disuruh untuk mengoperasikan ini semua karena kita tinggal ngelihat, oh ternyata polanya adalah A per S kuadrat. Jadi kalau misalkan bentuk waktunya dalam domain waktunya adalah 5T, maka transformasi Laplace-nya adalah 5 per S kuadrat. Kalau 100T berarti 100 per S kuadrat. Jadi apapun yang ada T-nya, itu ya kita tinggal mengalikannya dengan 1 per S kuadrat. Tapi caranya dapat dari mana? Ya caranya dapat dari sini, melibatkan integral parsial. Terus yang ketiga, contoh yang ketiga itu adalah kalau misalkan bentuk dalam domain waktunya adalah E pangkat min AT, ya. E pangkat min AT. Nah, kita lihat untuk E pangkat min AT itu dalam bentuk ininya itu sama dengan E pangkat min AT dikalikan E pangkat min ST dt, ya. Karena kalau misalkan di dalam definisi kan fungsi T-nya dikalikan E pangkat min ST dt diintegralkan dari 0 sampai tak hingga untuk bentuk Laplace. Sehingga persamaannya menjadi E pangkat min dalam kurung A ditambah S dikalikan T dt. Ya. Nah, kalau misalkan kita mengintegralkan ini, berarti kita lihat koefisien dari T-nya itu adalah min A tambah S.
Nah, koefisien dari T-nya itu digunakan sebagai pembagi. Jadi kalau contohnya tadi E pangkat 2T kan pembaginya 2, E pangkat 5T pembaginya 5, E pangkat 100T pembaginya 100. Jadi kalau E pangkat min A tambah S pembaginya adalah min A tambah S. Berarti nanti integralnya adalah berarti nanti hasilnya adalah 1 per min A tambah S. Lalu kita cari nilai batas atas tak hingga sampai 0 untuk persamaan E pangkat min A tambah S T, ya. Sehingga kita langsung dapatkan hasilnya adalah 1 per min A tambah S, dan E pangkat min A tambah S untuk nilai S nya tak hingga itu adalah 0 karena E pangkat min tak hingga itu 0 dan E pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya adalah 1 per A tambah S atau 1 per S tambah A. Nah, tiga bentuk ini adalah bisa dibilang yang bentuk paling umum atau paling penting untuk mahasiswa teknik elektro, karena bentuk analisis nantinya juga sebagian besar adalah menggunakan bentuk-bentuk ini. Sehingga ini adalah tabelnya, ya. Tabel untuk transformasi Laplace. Yang paling penting itu ya ini sih, 1, 2, 3, 4, 6. Ya fungsi-fungsi umum seperti ini yang paling penting dan yang paling sering dipakai itu 1, 2, 3 sih. 1, 2, 3 sama 6, ya. 1, 2, 3 sama 6. Ya, yang lainnya penting juga tapi nggak sering dipakai yang 1, 2, 3 sama 6. Ya, jadi ini tabel diperoleh dari transformasi Laplace tadi yang mengalihkan fungsi ft-nya dikalikan E pangkat min st-nya. Seperti contohnya, kalau misalkan fungsi waktunya adalah t kuadrat, berarti integral dari 0 sampai tak hingga t kuadrat E pangkat min st dt adalah hasilnya 2 faktorial per S pangkat 3. Kalau misalkan fungsi t-nya adalah cos AT, berarti cos AT dikalikan E pangkat min st dt diintegralkan dari 0 sampai tak hingga, itu hasilnya adalah S per S kuadrat tambah A kuadrat. Nah, itu semua didapat dari proses itu, ya. Artinya ya Laplace-nya itu sendiri adalah mengintegralkan fungsi waktu dikalikan dengan E pangkat min st dt dari batas 0 sampai tak hingga. Tapi kita tidak akan melakukan satu persatu semuanya karena sudah ada tabelnya. Sudah ada orang-orang baik yang mengerjakannya untuk kita dan kita tinggal pakai. Sehingga ya udah, jadi nggak usah pusing-pusing lagi mengintegralkan. Kita tinggal lihat tabel. Jadi ini tabel yang harus selalu dilihat ketika kita mau mengubah suatu bentuk transformasi satu ke Laplace, ya. Jadi nggak usah lagi kita main integral-integralan. Kita nggak usah lagi pusing mikirin ini kenapa sih ada integral parsial di sini. Ya udah, kita praktis aja. Kita tinggal lihat tabel, tapi kita tahu tabelnya didapat dari ini, ya. Ini kalau misalkan membuktikan kayak gitu kurang berfaedah juga kalau kita udah tahu hasilnya, ya. Paling tidak kita tahu aja sih itu tabel dapatnya dari mana. Nah, yang penting adalah kita tahu cara menggunakan tabelnya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, transformasi Laplace dari E pangkat 100T apa sih? Apa ya transformasi Laplace dari E pangkat 100T? Nah, kita ngelihat, di sini kita lihat di sini ada tabel nomor 6, E pangkat AT. Berarti A-nya 100, sehingga hasil transformasi Laplace-nya adalah 1 per S min 100. Kalau misalkan 5E pangkat 3T, 5E pangkat 3T, berarti di sini kita lihat tabel 6 juga, atasnya 5 per S min 3, ya. Kalau lain-lain seperti apa? Kalau misalkan Laplace-nya 4T kuadrat, bagaimana cara mengubah 4T kuadrat di dalam bentuk Laplace-nya? Berarti ini kita tinggal 4 dikali 2 faktorial per S pangkat 3, ya, atau 4 dikali 2 kali 1, 8 per S pangkat 3, ya. Itu semua kita lihat dari tabel, di mana bentuk itu juga kita dapatkan dari pengintegralan Laplace tadi. Saya mau mencari transformasi Laplace dari cos 5T. Cos 5T berarti kita melihat tabel 7,
transformasi Laplace-nya adalah S per S kuadrat tambah 5 kuadrat atau S per S kuadrat tambah 25. Maksud saya mau melihat transformasi Laplace dari 5 sin 5t. Oh, jangan 5 sin 5t deh, 10 sin 5t. Kita ngelihat A-nya berarti 5, terus semuanya ada dikalikan 10. Berarti kalau misalkan bentuk 10 sin 5t, transformasi Laplace-nya adalah 10. Di sini ada 10 dikali 5 per S kuadrat tambah 5 kuadrat atau 50 per S kuadrat tambah 25. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Ini kita cuma lihat tabel dan menyesuaikan nilai-nilai koefisien ya. Ya, itu nggak susah. Oke, ini kita ngelihat sifat-sifat transformasi Laplace dulu ya. Jadi seperti saya bilang, tabel ini cukup sakti. Kita bisa download sendiri atau bisa cari sendiri ya. Karena ini jadi acuan kita ketika kita mau mengubah satu bentuk bentuk dalam domain waktu ke domain frekuensi atau domain Laplace. Tapi tentu saja ya kita harus sesuaikan nilai A, nilai B ya. Itu yang yang jadi masalah. Kadang-kadang kita juga harus mengubahnya ke bentuk ini. Maksudnya kadang-kadang bentuk dalam bentuk dalam domain waktunya itu agak sedikit complicated, sehingga kita harus sedikit rekayasa. Jadi dapat nilainya bisa dicari di tabel. Jadi kita bisa lihat cari di tabel. Oke, nah ini juga bisa sebaliknya. Bisa sebalik itu artinya apa? Artinya yang dikasih tahu tuh Laplace-nya. Dan kita suruh mencari domain waktunya. Jadi itu namanya inverse Laplace. Misalkan dikasih tahu, saya ingin mencari transformasi balik Laplace atau inverse Laplace dari S per S kuadrat tambah 49. S per S kuadrat tambah 49, transformasi balik Laplace-nya apa ya? Kita ngelihat mana yang paling sesuai. Terjadi di nomor 7. S per S kuadrat tambah A kuadrat. Berarti kalau misalkan A kuadratnya 49, A-nya 7. Berarti bentuk inverse Laplace-nya adalah cos 7t. Demikian juga misalkan saya mau mencari transformasi balik Laplace dari S per S kuadrat min 25. Ya, S per S kuadrat min 25. Berarti kita lihat, di sini cos hiperbolikus dari S per S kuadrat min A kuadrat, di mana A-nya itu adalah 5. Jadi transformasi balik Laplace dari S per S kuadrat min 25 itu adalah cos hiperbolikus 5t ya. Jadi cos H itu cos hiperbolikus ya. Sin H itu sin hiperbolikus. Nah, tapi kadang-kadang ya seperti saya bilang nggak straightforward itu ya. Jadi bisa jadi di sini contohnya gini yang contoh simpelnya. Saya mau mencari transformasi balik Laplace dari 5 per S kuadrat ditambah 100 ya, 5 per S kuadrat tambah 100. Nah, kita mulai cari-cari kok nggak ada yang sesuai ya. 5 per S kuadrat tambah 100 paling mirip ini, tapi atasnya A itu kan 5. Kalau A nya 5, di sini harusnya 25. Kok nggak sesuai? Nah, kalau bentuknya seperti itu, kita harus lihat ya. Tadi misalkan 5 per S kuadrat tambah 100. Berarti kita ngelihat bawahnya dulu 100 kan, berarti A-nya itu kan 10. Nah, kenapa di atasnya cuma ada 5? Karena kita lihat dia transformasinya itu dikalikan setengah ya, dikalikan setengah. Jadi 5 itu sama dengan setengah dikali 10 per S kuadrat ditambah 10 kuadrat ya. Jadi setengah dikali 10 per S kuadrat tambah 10 kuadrat. Sehingga transformasi balik Laplace-nya itu adalah setengah sin 10t. Setengah sin 10t. Jadi atas sama bawah ini bisa jadi beda karena ada pengali bedanya di depannya. Nah, ini jadi akan lebih ribet lagi kalau misalkan kita ngelihat di sini ya. Jadi bentuknya kadang-kadang nggak straightforward itu. Apalagi nanti kalau sudah bentuk E pangkat BT, cos AT dan lain-lain, bisa jadi S min B sama S min B kuadratnya itu udah terurai dan kita harus mencari nilai B sama A-nya. Jadi yang tricky adalah mencari B-nya berapa sama A-nya berapa ya, karena kan S min B kuadrat misalkan ini persamaannya udah nggak lagi S min B kuadrat tapi S kuadrat min 2BS tambah B kuadrat tambah A kuadrat.
Jadi misalkan berapa, misalkan S min 5 per S kuadrat min 25S tambah 18, kurang lebih seperti itu kan, nggak langsung ketahuan B nya berapa sama A nya berapa. Tapi nanti contoh-contoh itu kita bahas minggu depan ya. Kita minggu ini cuma untuk intermezzo Laplace-nya dulu, tapi masih ada tugas ya. Jadi itu bisa dicari di internet. Oke, kita lanjut lagi ke sifat-sifat transformasi Laplace. Jadi yang pertama adalah sifatnya itu linear. Jadi jika C1 dan C2 konstan, sedangkan fungsi 1T dan fungsi 2T itu ya adalah fungsi waktu, maka kita bisa melihat kalau kita transformasi Laplace-kan masing-masing fungsi waktu itu tersebut, maka kita tinggal mengalihkannya dengan C1 dan C2 untuk fungsi dalam Laplace-nya. Seperti tadi, misalkan 5T ya, 5T berarti fungsi Laplace-nya itu adalah 5 per S ya, 5 per S kuadrat ya, 5 per S kuadrat, karena kalau satu T itu dibagi S kuadrat. Jadi kalau misalkan 5T dalam domain waktu, jadi konstantanya itu 5, maka kita tinggal mengalihkan konstanta dalam domain waktu itu pada konstanta dalam domain Laplace atau dalam domain frekuensi. Jadi menurut saya nggak ada masalah ya dengan itu semua, mudah. Contoh-contohnya tadi saya udah pernah bahas. Jadi misalkan di sini, misalkan 5 cos hiperbolikus 4T, kita mau dalam ubah ke bentuk Laplace ya 5 nya dikeluarin, jadi 5S per S kuadrat min 16 ya, langsung. Jadi kita kalikan dengan konstanta apapun di domain waktu, kita bisa fokus di luar konstanta tadi, nanti hasil akhirnya dikalikan konstanta itu kembali ya. Terus sifat translasi ya, sifat translasi, jadi jika kita mentransformasikan fungsi T dalam domain Laplace dan bentuknya hasilnya menjadi Fs, dan kita kalikannya dengan E pangkat AT, maka fungsi Laplace-nya itu menjadi S min A. Jadi misalkan E pangkat 3TFT, maka fungsi Laplace-nya jadi S min 3 ya, fungsi untuk S min 3. Jadi kita ganti itunya tadi jadi S min 3. Nah, sifat yang lainnya adalah sifat pengubahan skala. Jika fungsi T-nya itu dalam transformasi Laplace itu kita ubah menjadi Fs, maka FAT-nya itu adalah 1 per A fungsi S dibagi A ya. Nanti contoh-contohnya minggu depan ya kita bahas untuk sifat-sifat ini dan sekalian tugasnya. Lalu sifat integral, nah yang tadi saya udah bahas tentang keuntungan Laplace. Apapun yang diintegralkan, jadi kita mengintegralkan FU/DU, maka fungsi S-nya kita tinggal bagi S. Ini adalah kelebihan Laplace ya. Jadi kita lihat yang namanya integral ini itu pusing dan memakan waktu. Tapi kalau di Laplace kita tinggal bagi S. Integral lipat 2 tinggal bagi S kuadrat, lipat 3 bagi S pangkat 3. Permasalahan utama adalah kita setelah melakukan transformasi, kita selesaikan dengan cara lihat tabel aja. Jadi itu mudahnya di situ. Terus sifat turunan, jadi kalau misalkan kita turunkan nilai fungsi waktu ya, F aksenter itu berarti turunan pertama, maka kita tinggal mengalihkan fungsi Laplace tadi dengan S ya, dan dikurangi fungsi dalam domain waktu pada saat T-nya bernilai 0. Nanti kita kasih contohnya minggu depan ya. Jadi ini adalah sifat turunan ya. Jadi kalau misalkan kita turunkan pertama fungsi T, maka dalam domain Laplace kita tinggal kalikan S dikurangi fungsi waktu tadi saat nilai T-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan biasanya T sama dengan 0 itu nilai fungsi T-nya itu 0, maka kita tinggal kalikan S dengan Fs dikurangi 0. Nah ini persamaan umumnya jadi seperti ini ya. Jadi kalau turunannya nggak cuma sekali tapi 5 kali, berarti misalkan turunan kelima dari Ft, maka kita lihat S-nya adalah S pangkat 5 Fs dikurangi S pangkat 4 F fungsi waktu itu saat nilainya 0 dikurangi S pangkat 3 fungsi turunan pertama saat 0 dan lain-lain. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa saya bilang nggak usah khawatir? Kebanyakan fungsi itu saat
T-nya 0, hasilnya 0 juga. Jadi ini contohnya fungsi saat T-nya 0 kebanyakan 0, jadi ini kebanyakan ini 0 0 0 0 0. Jadi ya udah, itu memang secara umum banyaknya seperti itu, tapi nggak selalu seperti itu. Ya, lalu kita ngelihat fungsi lainnya adalah ketika kita kalikan dengan T pangkat N. Ya, saat kita kalikan dengan T pangkat N, maka dalam domain Laplace-nya atau dalam domain frekuensinya itu menjadi min 1 pangkat N D pangkat N dsN untuk fungsi S-nya, atau min 1 pangkat N dikali fungsi turunan ke N dari S-nya. Kalau kita bagi dengan T, misalkan F-nya kita bagi T, maka ya itu fungsi Laplace-nya menjadi FU/du integral dari 0 sampai tak hingga. Oke, itu sifat-sifatnya. Tapi saya bilang sebenarnya yang sifat-sifat 3 awal itu yang lebih sering dipakai, yang terakhir itu kita jarang pakai. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Jadi kan sebelumnya kita udah bahas perubahan dari bentuk waktu ke frekuensi atau dari bentuk T ke S. Sekarang kita balik, saya mau ubah dari bentuk S ke T. Sebenarnya sama-sama ngelihat tabel juga sih, cuma kadang-kadang bentuk S-nya itu nggak sesimpel itu ya. Maksudnya kita harus operasikan dulu sehingga bentuk-bentuk dalam bentuk domain Laplace-nya itu enak ketika kita mau konversi di tabelnya. Kenapa? Karena kadang-kadang bentuk-bentuknya itu nggak kelihatan ada di tabel. Nah, untuk contoh yang ini kita ngelihat, saya mau mentransformasi balik Laplace untuk fungsinya sama dengan 1 per S. 1 per S ya, transformasi Laplace. Kita ngelihat tabel, kalau 1 per S, ini jauh banget sih. Ya udah, ini 1 langsung, lihat tabel, simple banget. Ya, kita langsung lihat tabel 1, itu 1. Kalau sin 3T, itu berarti kita ngelihat 3 per S kuadrat tambah 9. Ya, maka transformasi balik dari 1 per S kuadrat tambah 9 itu sama dengan 1 per 3 sin 3T. Ya, jadi ini contoh yang tadi ya. Ini kan kita ngelihat di tabel nomor berapa ya, yang 1 per S kuadrat tambah 9 itu di tabel sin. Tabel sin. Tapi atasnya A-nya sama A kuadratnya beda gitu loh. Yang atasnya A1, di sini 9. Kita fokus di bawahnya dulu ya. Kita fokus di bawahnya dulu. Berarti A-nya itu adalah 3 karena 3 itu akar 9. Tadi ini. Oke. Nah, kita fokusnya di di 9. Akar 9 itu 3, jadi ini 3. Berarti ini dibandingkan 3 per S kuadrat tambah 9 dibagi 3. Sehingga kita muncul angka 1/3 di sini. Ya. Jadi transformasi balik Laplace-nya ya sebenarnya kita cuma ngebalik sih, artinya yang tadinya di sebelah kiri jadi sebelah kanan, gini-gini doang sih ya. Nggak tabelnya sama, cuma kita balik aja. Lambangnya gini ya, kalau inverse Laplace itu L pangkat min 1. Kalau transformasi Laplace biasa kan L doang dikalikan LFT, misalkan LFT sama dengan Fs. Maka transformasi balik Laplace itu L pangkat min 1 Fs sama dengan Ft ya. Jadi L pangkat min 1 Fs itu sama dengan Ft. Ini Fs nya, lalu L pangkat min 1 Fs nya adalah seperti ini. Ini tabel ini sama sih sama yang ini, cuma kita balik doang ya. Sama persis, nggak ada bedanya, cuma kita balik aja. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ya, sifat-sifat inverse atau sifat-sifat transformasi balik Laplace ya. Jadi kita ngelihat transformasi balik Laplace itu mirip sama sifat-sifat transformasi Laplace. Jadi ketika kita kalikan dengan konstanta dalam domain Laplace-nya, berarti dalam domain waktunya ya kita kalikan konstanta juga. Misalkan 5 per S, berarti kan konstantanya 5, dalam domain waktunya ya berarti dikalikan 5. 5 per S kuadrat berarti dalam domain waktunya 5T ya, seperti itu. Demikian juga ketika kita jumlahkan dengan kurangin, ya udah, kalau dalam domain Laplace-nya kita jumlahin sama kurangin,
maka di dalam domain waktunya itu juga kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini kita balik sih sifat transformasi. Jadi kalau misalkan dalam domain Laplace-nya fs min a, maka dalam domain waktunya adalah e pangkat at ft. Sifat perubahan skala kalau dalam domain Laplace-nya adalah as, maka dalam domain waktunya adalah 1 per a fungsi t dibagi a. Sifat integral kalau misalnya kita integralkan dari fu du, maka hasilnya adalah ft per t. Dan sifat turunan kalau misalkan kita turunkan dalam bentuk Laplace, maka kita dalam domain waktunya adalah min 1 pangkat n fn dikalikan t ya tadi. Oke, jadi untuk fungsi-fungsi sifat-sifat tadi sebenarnya ekivalen aja sih, artinya bentuk operasi di Laplace sama di domain waktu itu berkebalikan. Artinya kalau misalkan sifat itu berlaku di Laplace, ya kita bisa lihat ekivalensinya di dalam bentuk waktunya. Nah, kita ngelihat metode pecahan parsial untuk mencari inverse Laplace. Jadi misalkan bentuk transformasi Laplace-nya itu adalah bentuk pembagian polinomial, ya, bentuk pembagian polinomial di mana P itu derajatnya lebih kecil daripada S. Itu contohnya gini, misalkan PS itu adalah S, maka QS-nya adalah S pangkat 2 tambah 3S tambah 5. Artinya pangkatnya itu lebih sedikit. Jadi P-nya itu misalkan pangkat S-nya pangkat 5, maka Q-nya harus di atas S pangkat 5. Misalkan S pangkat 7, S pangkat 8, dan polinomial. Jadi kalau misalkan 1 per S kuadrat tambah 5S tambah 3, yaitu bisa menggunakan inverse Laplace untuk menggunakan pecahan parsial untuk inverse Laplace. Tapi kalau P-nya derajatnya lebih besar dari Q, misalkan 5S kuadrat per S tambah 3, ya kita nggak bisa menggunakan metode pecahan parsial. Kenapa seperti itu? Karena ya itu bukan bentuk pecahan, itu bentuk bentuk biasa. Karena kalau pecahan itu kan yang di bawah itu harus lebih besar daripada yang di atas. Ya, atau penyebut harus lebih besar dibandingkan dengan pembilang. Itu yang dinamakan dengan pecahan. Nah, oke. Nah, kita lihat metode pecahan parsial itu adalah metode yang sangat sangat sering dipakai untuk mencari transformasi balik atau inverse Laplace. Ya, jadi kenapa seperti ini? Karena kadang-kadang ketika kita lihat persamaan Laplace-nya itu nggak ada di tabel, dan untuk bisa tahu dan bisa lihat bentuk yang mirip di tabel, maka kita lakukan pecahan parsial. Ya, jadi misalkan untuk akar-akar yang berbeda nggak ada yang sama, bentuk penyebutnya adalah PS, ya, kita sebut S tambah P1, S tambah P2, S tambah Pn. Nah, yang atas ini nggak ada yang di atas ini nggak ada di tabel. Kita lihat ada nggak sih tabel yang bentuknya kayak gitu? Nggak ada. Misalkan ini. Kalau misal bentuknya S tambah 1, S tambah 2, S tambah 3 itu nggak ada. Ya, nggak ada. Itu nggak ada di tabel, jadi kita harus mengakali gimana caranya biar itu bentuk kayak gitu tuh bisa jadi bentuk ini. Ya. Bisa jadi bentuk ini. Kenapa? Karena bentuk yang di bawahnya ini ada di tabel. Kalau A1 per S tambah P1 kan masih balik Laplace-nya A1 E pangkat min P1T. Kalau A2 per S tambah P2 berarti masih baliknya A2 E pangkat min P2T, dan AN per S tambah PN itu kan masih baliknya AN E pangkat min PNT. Ya. Jadi bentuk yang tadinya nggak ada di tabel itu kita ubah menjadi bentuk yang ada di tabel. Pertanyaan utamanya adalah nilai A1, A2, AN-nya itu jadinya berapa. Itu doang. Jadi metode pecahan parsial ini fungsinya adalah mencari bentuk yang bisa ada di tabel, dan agar kita bisa melihat bentuk yang ada di tabel, kita harus menentukan nilai A1, A2, dan lain-lain. Oke, nanti contohnya kita bahas 2 minggu lagi. Jadi ini hanya intermezzo aja, apa sih pecahan parsial itu. Nah, ini untuk yang mempunyai akar rangkap, bentuknya nanti akan jadi seperti ini. Jadi kalau menggunakan akar rangkap itu kita harus hati-hati
karena asumsinya dia jangan sampai memiliki penyebut yang ketika dijumlahkan itu jadi saling menghilangkan. Nanti kita lihat contohnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke, jadi untuk contoh-contoh inverse baliknya itu 2 minggu lagi. Kalau contoh-contoh untuk Laplace-nya dan perubahan langsungnya itu 1 minggu lagi kita bahas, dan tugasnya juga baru 1 minggu lagi. Terus sekarang kita lihat teorinya dulu ya. Nah sekarang kita lihat untuk aplikasi transformasi Laplace pada persamaan diferensial. Kita lihat ya, yang namanya persamaan diferensial itu melibatkan turunan-turunan pangkat sekian, dan kita harus cari solusinya agar fungsi-fungsinya itu memenuhi persamaan turunan-turunan tersebut. Oke. Oke, jadi kita lihat transformasi balik diferensial. Ini seperti ini, bentar. Oke, nah kita lihat ya untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Itu yang pertama adalah membentuk persamaan pembantu yang digunakan untuk transformasi Laplace pada kedua ruas dari persamaan diferensial yang diberikan dengan menggunakan kondisi awal. Lalu selesaikan persamaan aljabar itu untuk mendapatkan nilai Y sama dengan fungsi dalam Laplace-nya. Dan lalu kita gunakan transformasi inverse itu pada kedua ruas yang akan memberikan solusinya. Ya kalau dikatakan seperti ini mungkin jadinya agak membingungkan ya. Gue jadi membingungkan, tapi nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas. Oke, ya jadi seperti ini ya contohnya bentuknya. Jadi contohnya adalah ya biar lebih jelas, d kuadrat y per dt kuadrat min 2dy per dt tambah 2y sama dengan 0, dan fungsi nilai, jadi ingat ya ini bedanya di sini ya, fungsi ketika t-nya 0 itu sama dengan 1, dan fungsi ketika turunan pertama dari t tadi pada saat nilai 0 adalah sama dengan 1 juga. Ini akan digunakan untuk memecahkan fungsi persamaan turunan tadi. Nah, kita ngelihat untuk bentuk ini d kuadrat y per dt kuadrat, kita gunakan y aksen 2, lalu untuk dy per dt jadi menjadi y aksen, dan kalau misalkan y ya tetap y. Nah, kita ngelihat ya y aksen 2, y aksen 2 itu artinya d kuadrat y per dt kuadrat. Y aksen artinya dy per dt, dan y ya langsung y aja. Nah kita gunakan transformasi Laplace pada kedua ruasnya. Jadi turunan kedua untuk ini kita transformasi Laplace-kan, turunan pertamanya kita transformasi Laplace-kan, dan nilai y nya itu kita transformasi Laplace-kan. Itu sama dengan transformasi Laplace dari 0 ya hasilnya 0. Nah kita ngelihat ya turunan kedua dari y aksen itu kan s kuadrat fs dikurangi s, lalu fungsi t pada saat dia dengan 0 dikurangi f aksen 0. Nah f0 itu nilainya kita udah kasih tahu sama dengan 1. Tadi saya bilang kan biasanya 0 ya, tapi kalau dikasih seperti ini ya kita tinggal ambil aja. Artinya kita nggak akan disuruh mencari nilai ini seperti apa, karena biasanya udah dikasih dulu. Kalau nggak dikasih berarti asumsinya 0, kalau dikasih kita tinggal pakai. Nah turunan kedua dari turunan kedua dari y itu hasilnya adalah s kuadrat fs ya. Nah ini s dikalikan f0 itu sama dengan 1 dikurangi turunan pertama dari 0 itu sama dengan 1. Jadi sama dengan s kuadrat fs min s min 1. Jadi ini d kuadrat y per dt kuadrat diubah jadi Laplace, bentuknya jadi kayak gini. Oke, selanjutnya adalah
untuk turunan pertama dari SFS ya, dari Y aksen itu kan SFS dikurangi F0, jadi tinggal SFS dikurangi 1 ya, SFS dikurangi 1. Sementara nilai Y itu sendiri adalah dalam bentuk lapasnya adalah Fs. Nah, kita tinggal substitusikan persamaan 1, 2, 3 ke dalam persamaan lapas tadi. Cara substitusinya ya kita tinggal kita tinggal kumpul-kumpulin itu Fs-nya. Jadi apapun yang ada Fs-nya, kita kumpulin. Ini kan ada Fs-nya di sini, ini enggak. Ya udah kita kasih di kiri yang ada Fs-nya. Yang ada Fs-nya kita kasih di kiri. Yang enggak ada kita keluarin. Ya, jadi kita lihat di sini kan Fs dikalikan S kuadrat itu adalah yang ini. Ya. Lalu min 2S dikalikan Fs itu yang min 2S itu kan sebenarnya kan dari penjumlahan ya, dari penjumlahan ini kan. Jadi gini, ini kan 2LY kan. Min 2Y aksen. Nah, kita lihat yang min 2Y aksen berarti kan min 2FS, min 2 SFS ini. Min 2 SFS min 1. Jadi ini kan awalnya Y aksen double aksen min 2Y aksen tambah 2Y. Min 2Y aksen kan berarti Y aksennya ini SFS min 1. Berarti min 2Y aksennya adalah min 2 dikalikan dalam kurung SFS min 1. Jadi ketemunya min 2 SFS. Ya, kita keluarin Fs-nya jadi min 2S. Di sini min 1 dikali di sini ada 2 Fs juga di sini. Jadi kita kumpulin di sini. Jadi yang ada Fs-nya kita kumpulin S kuadrat dari persamaan pangkat 2 tadi. Yang ini min 2S dari persamaan ini, yaitu SFS min 1 dikali 2. Lalu dari ini kita kumpulin dikurangi S ya, tambah 1, karena ini min 2 kali min 1 jadi 2, jadi min 1 tambah 2 sama dengan 1 ya. Jadi ini min S tambah 1 sama dengan 0. Nah, setelah kita kita pisahin yang ada Fs-nya sama yang enggak, kita pindahin yang enggak ke sebelah kanan. Jadi ini min S tambah 1 dipindahin ke kanan jadi S min 1, sehingga Fs-nya langsung S min 1 per S kuadrat min 2S tambah 2 seperti ini ya. S min 1 dan hasilnya adalah S min 1 per S min 1 kuadrat tambah 1 ya. Jadi kita lihat ini kenapa kita ubah bentuk ini, karena bentuk ini tuh nggak enak dilihat. Karena kalau kita ngelihat tabel untuk S min 1 per S kuadrat min 2S tambah 2 itu nggak ada tabel untuk bentuk ini. Tapi kalau kita ubah bentuknya menjadi S min 1 per S min 1 kuadrat tambah 1 itu ada. Nah, kita lihat ya untuk bentuk bentuk ini kita lihat kenapa kita ubah menjadi bentuk yang bawah. Kita lihat di tabel itu nggak ada. Tapi ketika kita ubah bentuknya menjadi ini, ternyata ada bentuk yang di bentuk yang ini ya, bentuk yang ini. Oke, kita lihat bentuknya lagi ya. Jadi kita ubah ya bentuk ini menjadi ini. Jadi kita lihat ini jadi S min 1 per S min 1 kuadrat tambah 1. Oke. Nah, kita lihat kalau masih balik ke S min 1 per S min 1 kuadrat tambah 1 itu adalah E pangkat T cos T. Kita bisa lihat di tabel ya, bisa dikonsultasikan lagi ke tabel. Ini jadi solusi khusus untuk memenuhi kondisi di atas itu adalah ini hasilnya. Dan kita ubah ke dalam domain waktu, hasil akhirnya adalah E pangkat T cos T. Ya, jadi
eh, itu ya, jadi itu materi Laplace. Jadi minggu-minggu depan, 2 minggu depan kita apa namanya belajar contoh-contoh kasusnya semua, ya, contoh-contoh kasus untuk transformasi Laplace, inverse Laplace, dan juga penyelesaian persamaan diferensial. Jadi minggu ini kita cuma teorinya seperti apa, pemahamannya seperti apa, lalu 2 minggu ke depan kita belajar contoh kasus. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada langsung aja ya. Pak ingin bertanya Pak, Iya, yang tadi yang sebelum diubah itu kok bisa jadi S min 1/2 Pak? yang mana? Ini. Oh, ini ya. Ya. Kan gini, kita tuh sebenarnya mau apa namanya? Mau mencari bentuk apa sih yang paling enak untuk dilihat di tabel. Kenapa? Karena bentuk bawah ini tuh nggak ada di tabel ya. Bentuk di bawah ini nggak ada di tabel. Kita sesuaikan aja, kita sesuaikan. Di atasnya tuh S-1. Kalau misalkan di atasnya S-1, yang ada di tabel adalah S-1 kuadrat. Ya udah kita kuadratin aja. S-1 kuadrat gimana sih hasilnya? Kan sama dengan S kuadrat min 2S tambah 1, ya enggak? Dalam kurung S-1 dikuadratin kan S kuadrat min 2S tambah 1. Terus kita ngelihat, loh ini kan hasilnya adalah S kuadrat min 2S tambah 2. Ya udah kita tambahin aja 1. Ya. Jadi kalau mau dicari kenapa ini jadi bisa seperti ini kan sama sebenarnya. Jadi S-1 dikuadratin ditambah 1 itu kan sama dengan S kuadrat min 2S tambah 2. Ya kan? Karena S-1 kuadrat kan S kuadrat min 2S tambah 1. Tambah 1 lagi jadi tambah 2 kan. Nah, kenapa saya ubah menjadi bentuk ini? Karena bentuk kayak gini ini nggak ada di tabel, sementara bentuk yang ini ada di tabel. Makanya saya bilang operasi Laplace itu kita butuh untuk mengubah ke bentuk yang enak dilihat di tabel. Oke, udah cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Jelas Pak. Ya, jadi ini kita cuma mengubah bentuk aja, tapi ini nggak mengubah nilai sama sekali, sama persis, cuma biar di tabel itu ada gitu aja. Jadi nanti pas pakai Laplace kita cuma ngelihat, aduh kalau misalnya bentuk kayak gini nggak di tabel, enaknya gimana ya diubah biar ada di tabel. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih Pak. Ya, ya, oke, ya nggak apa-apa, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan lain? Ya, saya sudah rekam ini ya di OBS, jadi saya upload di apa namanya, saya upload di YouTube seperti biasa. Jadi kalau ada yang pengen refresh lagi ya tentang teori itu bisa dilihat di YouTube. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada tugas sih, cuma tugasnya memang lebih ke intermezzo. Jadi coba cari di internet aja aplikasi-aplikasi Laplace di dunia elektro karena banyak ya. Itu di internet banyak ya. Jadi tolong dijelasin aja. Itu tugasnya masih minggu depan. Jadi paling tidak ada gambaran kenapa sih kita belajar Laplace ya. Karena secara umum sebenarnya kayaknya kok bikin ribet sesuatu yang udah ada ditransformasikan. Tapi seperti saya bilang itu membuat persamaan matematikanya jadi lebih mudah. Permasalahannya adalah gimana cara mentransformasikannya. Ya udah tinggal lihat tabel. Nanti kalau pakai MATLAB malah lebih gampang lagi. Kita tinggal ngeklik selesai. Oke, ada pertanyaan? Untuk videonya diupload di YouTube mana Pak? Belum. Saya masih ngerekam ini. Saya masih ngerekam. Jadi nanti kalau misalkan udah selesai nanti saya close dan ini video kuliah ini ya, kuliah ini. Jadi nanti kalau misalkan udah selesai nanti saya stop OBS. Ini kan lagi rekam pakai OBS. Jadi saya upload. Jadi belum saya upload, tapi nanti akan saya upload. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi?
kalau nggak ada ya mungkin cukup sekian pertemuan hari ini, saya stop